Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Baru selesai kerja, iseng-iseng gue mampir ke taman dulu di sore hari ini. Alhamdulillah sore yang cerah, tapi agak dingin. Kali ini gue ingin news update sekaligus ngobrol ringan sedikit terkait dengan Qatar ya. Proses membeli Manchester United. Seperti kita ketahui, saat ini Manchester United sedang dalam proses dijual oleh Glazers. Ada beberapa pihak yang dikabarkan berminat. Sampai dengan gua bikin video ini, baru satu pihak yang sudah secara resmi mengajukan penawaran kepada Glazers, yaitu adalah Sir Jim Ratcliffe dengan Ineos Groupnya. Qatar tentu saja ini juga terus dikaitkan dengan Manchester United karena dikabarkan sangat berminat untuk mengakuisisi klub yang berstadion di Old Trafford. Langsung aja gue ambil dari United Plug. Dikabarkan kalau Qatar ini mempersiapkan untuk mengajukan penawaran terhadap Manchester United yang akan menempatkan mereka di posisi pertama nih. Mungkin dari segi angka penawaran itu sendiri, karena kan ya saat ini baru ada Ineos. Qatar sangat percaya diri akan mengalahkan nilai dari Ineos tersebut. Mereka sangat percaya diri. Ada rumor juga kalau pihak dari Saudi juga akan segera bersiap melakukan penawaran juga terhadap Manchester United ya ke Glazer. Walaupun Qatar tetap percaya diri nilainya akan jadi yang tertinggi. Emir Qatar ini juga dikabarkan selalu memiliki Manchester United di dalam hatinya. Dan proyek ini adalah proyeknya dan keinginannya. Jadi gue pernah lihat ada cuplikan di video sekitar tahun 2000-an awal, ada wawancara. Dia tidak secara gamblang ya mengatakan kalau dia merupakan fans dari Manchester United, tapi dia mengindikasikan kalau tim favoritnya dia tuh terletak di Inggris ya kan, dan sebagainya. Dan ya dari situ berkembang banyak spekulasi, termasuk juga saat ini kalau Emir Qatar, orang yang paling berkuasa di Qatar ini, fans dari Manchester United. Dan dari harian Le Parisien, ini adalah ya harian besar di Prancis ya, di Paris utamanya, ini mengabarkan kalau memang proyek untuk membeli Manchester United dari Qatar ini lebih ke Sheikh Qatar ini, Emir Qatar yang menginginkan untuk mengakuisisi Manchester United. Kabar lainnya adalah penawaran terhadap Manchester United ini tidak akan datang dari QSI atau QIA. Qatar ini mempertimbangkan ada skema lainnya yang independen. Jadi akan ada pihak lain tetap dari Qatar, tapi bukan QSI dan juga bukan QIA, yang akan melakukan penawaran terhadap Glazer untuk membeli Manchester United. Dan tidak ada yang ilegal. Jadi Qatar sangat ingin menghindari sesuatu yang ilegal dalam prosesnya untuk mengakuisisi Manchester United. Untuk membeli Manchester United, Qatar juga mencoba untuk men-set up persetujuan ya dengan dana independen yang mereka inginkan juga supaya respect nih terhadap aturan dari UEFA. Jadi sekali lagi mereka juga ingin aman dalam hal ini. Mereka tidak ingin ada melakukan pelanggaran lah ya, terutama mungkin dari unsur finansial dan juga aturan. Ditambahkan oleh Le Parisien ketika Glazer family ini sebenarnya memutuskan untuk menjual Manchester United di musim gugur di tahun 2022. Qatar ini sedang sibuk untuk mempersiapkan Piala Dunia. Jadi mereka belum fokus ini ya. Mereka baru melihat file Manchester United, file penjualan ini itu di bulan Januari, dan sekarang mereka bersiap untuk melakukan penawaran yang besar. Di Qatar tidak ada yang berbicara tentang Ligue 1. Kesukaan terhadap Lionel Messi maupun Kylian Mbappe ini adalah ketika mereka atau warga Qatar ini ya menyaksikan Champions League. Dan seperti di bagian negara lainnya, kalau diungkapkan juga di sini, kejuaraan yang membuat warga Qatar itu excited atau ya sangat ingin ditonton, yaitu Premier League. Qatar juga sudah memiliki rencana untuk menginvestasikan uangnya di Manchester United, di tim
Old Trafford dan juga kota Manchester. Tapi mereka tidak ingin memberikan penawaran yang terlalu besar. Ya, mereka juga nih terakhir mereka juga nampaknya tidak ingin mengikuti angka dari Glazer begitu saja. Jadi mereka juga ingin bermain cerdik di sini, tidak ingin angka yang dikabarkan kan sekitar 5 sampai 6 miliar pounds yang diinginkan oleh Glazer ini. Nampaknya Qatar angkanya nggak segitu karena mereka punya perhitungan lain, walaupun mereka tetap percaya diri akan menjadi yang utama. Itu tadi news update-nya. Kalau menurut gua ya ada dua hal. Nomor satu, Qatar nampak ingin bermain aman. Mereka tidak ingin ada pelanggaran. Mereka juga mempelajari aturan. Ini tadi yang disampaikan oleh artikel. Dan ini memperlihatkan betapa seriusnya mereka ingin mengakuisisi Manchester United dari Glazer. Di sisi lain mereka juga cerdik ya. Mereka tidak tutup mata dengan angka yang dibuka oleh Glazer. Mereka juga punya penilaian sendiri. Mereka juga punya perhitungan sendiri. Dan di atas itu semua mereka ingin menjadi yang terdepan. Ini menurut gue juga sangat menarik. Di sisi lain juga tadi dikabarkan mereka punya komitmen yang sangat besar, bukan hanya terhadap klub tapi juga kepada komunitas di Manchester. Ini menurut gue juga bagus, walaupun kalau sepengetahuan gue Manchester City juga melakukan hal yang sama ketika pihak dari Uni Emirat Arab ini datang ke Manchester untuk mengakuisisi Manchester City. Bagaimana mereka juga membangun area yang setahu gue ya paling tidak di sekitaran Stadion Etihad dan lain-lain. Jadi mereka juga membangun nih, mereka juga berinvestasi di kota Manchester, yang menurut gue tentu saja ini merupakan langkah yang positif. Termasuk juga pihak Qatar kalau nanti ingin masuk ya ke proses pembelian atau perburuan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Dan satu hal lagi tadi dari kabar adalah ya pemilik Qatar, Emir Qatar saat ini ternyata fans dari Manchester United. Dan seperti gua katakan ya, dengan siapapun pihak dari Manchester United selalu gue tekankan, kalau menurut gua nih ringan amatiran ada dua hal. Nomor satu adalah dana besar. Kenapa? Karena gua melihat siapapun ini ya, dana besar. Kenapa? Karena gua melihat ke depan nampaknya sepak bola akan mengarah ke hal yang lebih sengit lagi nih persaingannya. Gua di sini berbicara bukan hanya soal masalah transfer pemain saja, tapi juga bagaimana pembangunan dari fasilitas ya. Science ada di sana, teknologi. Ini kan juga membutuh yang namanya dana yang besar. Lalu gue juga melihat pihak manapun ini harus bisa memegang brand global yang besar. Manchester United ini tidak mudah, karena sekali lagi Manchester United ini sudah menjadi brand global ya, dan juga sangat besar. Harus punya kemampuan nih untuk memanage brand Manchester United itu sendiri. Dan ya menurut gua sih semakin besar dana yang mereka kelola ataupun mereka punyai, dengan amatiran ala gua ini cuman baru asumsi gua ya, berarti mungkin mereka punya pengalaman. Dan Qatar tentu saja dengan Piala Dunia, walaupun dengan banyak kontroversi, tapi menurut gue mereka berhasil melaksanakan ya, mengadakan Piala Dunia di Qatar. Dan yang terakhir adalah tentu saja gengsi atas prestasi, sehingga arah visi dari klub Manchester United ini akan ke sana gitu loh, bukan hanya ke bisnis. Ya memang bisnis tetap harus menurut gue, tapi bukan yang menjadi nomor satu atau bahkan satu-satunya. Nggak, harus ada perimbangan juga yang mungkin justru lebih besar ya, karena gue berpikir dari sisi prestasi itu maka bisnis akan terangkat, bukan sebaliknya. Ya kita tahu semua selama belasan tahun dengan Glazer nampak sangat berat sekali di sisi bisnis, sehingga mungkin ada yang komentar ya bang, tapi kan Glazer ini juga mengeluarkan uang untuk biaya transfer. Oke, betul, itu dari sisi transfer. Gua melihat dari sisi transfer, oke. Sebenarnya ketika mendatangkan pemain-pemain tersebut ya, orientasinya apa? Ke bisnis atau ke prestasi? Lalu di luar dari aspek transfer, bagaimana pembangunan stadion, pembangunan komunitas, pembangunan fasilitas, pembangunan teknologi selama belasan tahun? Ya dari kabar yang gue dapatkan kan, dan kita semua dapatkan juga dari beberapa artikel ataupun mantan pemain, kan tidak bagus. Jadi menurut gue ya hal-hal yang kurang itu harus bisa ditutupi oleh
pemilik Manchester United selanjutnya. Dan ya utang itu juga penting, tidak ada unsur utang lah. Gue ingin Manchester United ini bersih dari unsur utang ke depannya. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan update dari Qatar dan juga ya opini ringan amatiran ala gue terkait hal tersebut. Masih gue nantikan ini kabarnya. Insya Allah video ini akan tayang hari Kamis kan. Kabarnya kan hari Jumat nih, soft deadline. Nah sampai saat ini gue bikin video ini masih belum ada kabar-kabar lanjutan. Tapi kalau ada update lagi insya Allah akan gue sampaikan di channel Football United. Ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.